Bab 131 Pilihan Ekstrim. Mendengar ini, Zhao Feng dipenuhi dengan sukacita ketika dia mendengar apa yang dimaksud Diakon Qiyu. Menurut aturan, seorang murid dalam yang normal hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki bangunan Hollow. Tapi sekarang Zhao Feng hanya murid luar, bukan murid batin. Ini berarti bahwa ia memiliki kesempatan untuk memasuki bangunan Hollow di hadapan beberapa murid batin. Dan ketika Zhao Feng menjadi murid batin, ia memiliki kesempatan untuk memasuki gedung Hollow lagi. Keuntungan yang didapat tidak bisa dipercaya. Aturan ini ditetapkan oleh pencipta klan. Murid luar paling atas akan memiliki wewenang untuk masuk sekali. Diakon Qiyu tersenyum tipis. Sang pencipta klan. Zhao Feng berpikir dalam hatinya bahwa pencipta klan telah memberi murid tanpa bakat besar jejak kehidupan. The Clan melihat yang paling penting pada bakat dan mereka yang merupakan murid luar tidak memiliki bakat tinggi. Sebelum ini, Sun Haoyuan memiliki tubuh yang berubah dan Liu Yuer memiliki tubuh spiritual tingkat tinggi. Tetapi keduanya telah diterima sebagai murid batiniah dengan segera. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Diakon, Qiyu Zhao Feng menuju ke Hollow Building dengan tokennya. Bangunan Hollow adalah tanah suci klan dan para murid dalam serta Diakon tidak diizinkan masuk dengan mudah. Dari beberapa mil jauhnya, Zhao Feng sudah melihat menara setengah transparan di dekat tepi tebing. Mata kiri Zhao Feng memindai itu, tetapi tidak bisa melihat bahan apa yang membentuk bangunan itu. Tapi satu hal yang pasti, bahan yang digunakan mahal. Dua garis penjaga berdiri di pintu masuk, masing-masing dari mereka setidaknya telah mencapai langit ketiga dari alam Ascendet. Kultivasi mereka semua lebih tinggi dari Lord Guanjun. Ini adalah tempat penting klan, pergi sekarang. Seorang penjaga berseru saat dia mengirimkan energi mentalnya, yang membuat Zhao Feng sulit bernapas. Penjaga lainnya juga penuh dengan penghinaan. Mereka telah melihat bahwa pakaian Zhao Feng adalah dari murid luar dan pangkat 9 dari realem konsolidasi adalah semut di mata mereka. Sua, Zhao Feng mengeluarkan token bangunan berongga dan ekspresi penjaga yang baru saja berteriak berubah. Silahkan, kelompok penjaga mengirim Zhao Feng ke gedung dengan mata mereka. Sulit untuk percaya bahwa anak itu adalah murid luar paling atas. Semua penjaga terkejut. Memasuki bangunan Hollow, Zhao Feng merasa bahwa dia telah melangkah ke dimensi lain karena bagian dalamnya penuh warna. Dia telah belajar arai sekarang dan dia bisa merasakan keberadaan mereka di gedung Hollow. Kekuatan arai tidak memiliki bentuk atau warna, tetapi mereka telah melindungi tempat ini selama ribuan tahun. Sebelum dia bisa membuka mata kirinya untuk memeriksa susunan gedung, sebuah suara tua terdengar di benaknya, serahkan token Anda. Qiyu, Zhao Feng melemparkan tokennya. Token kelas perunggu. Anda dapat memilih keterampilan fana kelas menengah. Petik 2. Saat suara itu menghilang, sebuah tangga muncul di depan Zhao Feng yang dia melangkahi. Dunia di puncak tangga penuh kabut dan slip batu giok yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalamnya. Setiap slip giok memiliki beberapa gambar dan kata-kata di atasnya dengan deskripsi, pengantar dan persyaratan keterampilan. Palem Returning Palem, Tinju Raja Dominan, No Wind Manual, Pedang Api Hangus. Zhao Feng memindai ratusan keterampilan dan dia menyalin deskripsi itu ke dalam benaknya. Segera, Zhao Feng memiliki sedikit pemahaman tentang semua keterampilan. Sebagian besar dari mereka dapat dibudidayakan ke langit keempat dari alam yang naik atau lebih tinggi dan yang lebih baik bisa mencapai langit kelima. Skill mortal kelas rendah biasanya melatih satu ke Ascendet Realm dan skill mortal kelas menengah bisa dilatih satu ke langit keempat Realm Ascendet atau lebih tinggi. Skill mortal kelas tinggi bisa dipupuk hingga langit ketujuh dari alam yang terangkat dan sejumlah kecil ke alam roh sejati. Keterampilan fana kelas puncak pasti bisa dilatih ke alam roh sejati dan keterampilan inilah yang merupakan harta sejati klan. Adapun keterampilan kelas spiritual, ini adalah gerakan membunuh klan dan tidak ada yang di bawah pangkat penatua memiliki hak untuk melatih mereka. Dan mereka yang di bawah alam roh sejati akan merasa sulit untuk memahaminya. Kamu harus menemukan skill dalam setengah jam dan yang perlu kamu lakukan hanyalah mengambil slip giok dan memasukkan kesadaranmu ke dalamnya untuk mendapatkan skill. Orang dengan suara tua itu sepertinya menyadari bahwa Zhao Feng tidak benar-benar mengerti aturan dari Hollow Building. Dimengerti, Zhao Feng merasa aneh bahwa suara itu akan selalu muncul di kepalanya, karena di dunia fana ketika seseorang berbicara dari jarak jauh, itu akan terdengar di sebelah telinga mereka. Tetapi berpikir bahwa ini adalah klan, semuanya bisa dijelaskan. Segera,
Zhao Feng memindai semua keterampilan dan dia ingat mana yang dia butuhkan. Semua kredit pergi ke mata kirinya. Murid-murid lain akan menemukan bahwa hampir tidak mungkin menyelesaikan membaca semua slip dalam waktu sesingkat itu. Setelah membacanya, Zhao Feng segera mengecualikan keterampilan yang memiliki batasan dalam kultivasi, seperti yang membutuhkan kultivator untuk mencapai alam ascendet untuk dilatih. Dia kemudian memilih keterampilan yang memiliki kekuatan lebih besar dan lebih dalam. Dengan cara ini, ia memiliki 100-200 keterampilan elit yang cocok. Keterampilan elit ini semua keterampilan fana kelas menengah, tetapi mereka memiliki peringkat yang lebih baik. Sayangnya, Zhao Feng hanya bisa memilih satu. Setelah berpikir lama, Zhao Feng memutuskan untuk memilih keterampilan ofensif. Dragon Returning Palm, telapak tangan menjadi naga yang dapat menghancurkan gunung. Dan ketika dilatih ke tingkat tinggi, bayangan naga akan mengikuti yang akan menciptakan rasa takut pada lawan. Membutuhkan kekuatan batin yang padat dan kuat. Petik 2. 7 Deadly Fingers, membagi menjadi 7 level dan itu adalah serangan target tunggal yang kuat. Membutuhkan kontrol yang sempurna. Petik 2. Pedang api hangus, pedang seperti api, ketika mencapai tingkat tinggi. Setiap ayunan pedang dapat menyebabkan nyala api yang akan menaklukkan semua orang di bawah langit keempat dari alam yang terangkat. Zhao Feng melihat keterampilan ofensif yang memiliki kekuatan yang melebihi batas alam. Sebagai contoh, pedang api hangus itu bisa membuat api dari ketiadaan. Apakah kekuatan ini yang bisa ditahan manusia? Tentu saja, Zhao Feng tidak mempertimbangkan menggunakan senjata lain karena mata kirinya lebih cocok untuk memanah. Mengandalkan senjata bukanlah ide yang bagus karena bagaimana jika senjata itu pecah? Kekuatannya akan berkurang secara besar-besaran. Selain itu, begitu seseorang menerobos ke alam ascendet, serangan jarak jauh normal dan keuntungan dari senjata tempur jarak dekat tidak besar. Melihat keterampilan untuk sementara waktu, keterampilan unik muncul di pikiran Zhao Feng. Petir angin palem, mengandung kekuatan petir dan angin, menggunakan angin untuk menyebabkan petir. Ketika dilatih ke tingkat puncak, seseorang dapat memanggil petir. Tapi mungkin karena itu hanya keterampilan parsial hampir, tidak ada yang melatihnya ke tingkat puncak. Petik 2. Perhatian, skill ini mengandung banyak bahaya dan ada catatan seorang kultivator yang melatih skill ini terbunuh oleh petir. Belajar dengan cermat. Peringatan terakhir tampaknya hanya ditambahkan karena tanda masih segar. Petir Wind Palm, itu akan menjadi kamu. Zhao Feng baru saja memilih keterampilan ini, dan itu salah satu yang paling berbahaya. Dia telah berlatih di jari bintang sebelumnya dan Zhao Feng mengerti bahwa semakin berbahaya untuk ditumbuhkan, semakin menakutkan kekuatannya. Petir Wind Palm adalah sama dan para murid klan bulan rusak tidak akan berani melatihnya. Selain itu, tidak ada yang mau menyia-nyiakan kesempatan berharga ini untuk bertaruh pada keterampilan yang tidak diketahui. Tapi Zhao Feng berani. Pertama, dia memiliki satu kesempatan lagi untuk memasuki Hollow Building. Kedua, karena tidak ada yang berani melatih keterampilan ini, itu berarti kekuatannya menakutkan. Zhao Feng telah melihat sejarah klan dan tokoh-tokoh legendaris itu selalu melatih keterampilan yang tidak bisa dilakukan orang lain dan akhirnya mencapai puncak menara. Jika Zhao Feng memilih keterampilan yang orang lain dapat latih dengan mudah juga, lalu apa perbedaan antara dia dan mereka? Apakah Anda yakin bahwa Anda akan memilih Lightning Wind Palm? Saya memperingatkan Anda, keterampilan ini sulit untuk dipelajari dan bahkan lebih berbahaya daripada beberapa keterampilan fana kelas tinggi. Suara kuno terdengar. Ya, Zhao Feng menanggapi dengan nada yang kuat. Nada seperti itu membuat suara lama berhenti. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memilih keterampilan berbahaya dengan percaya diri. Orang-orang ini hanya bisa digambarkan sebagai sombong. Haha, biasanya ada dua hasil ketika seseorang melatih Lightning Wind Palm. Hasil pertama adalah bahwa seseorang tidak dapat mencapai level puncak dan saat latihan, tendon mereka pecah atau bagian bawah tubuh mereka menjadi tidak berguna. Hasil kedua adalah bahwa anak ajaib dengan pemahaman tinggi mempelajarinya, disambar petir dan mati. Yang terakhir inilah yang menyesal. Petik 2. Suara kuno itu tertawa ringan dan dia tidak berbicara lagi. Dua hasil, yang pertama tidak dapat mencapai level puncak, sedangkan yang kedua disambar petir dan mati. Jika itu orang lain, mereka akan merasa takut atau setidaknya khawatir, tetapi Zhao Feng tidak mendengarkan suara lama dan dia menggabungkan kesadarannya dengan batu giok. Weng gelombang.
Sebuah cahaya muncul dari slip yang menarik kesadaran Zhao Feng ke dunia yang penuh dengan angin dan kilat. Pemandangan sosok muncul, mempraktikkan keterampilan telapak tangan di dunia angin dan kilat. Kekuatan skill menjadi lebih besar dan lebih besar sebelum akhirnya bergabung dengan petir dan menghancurkan gunung 50.000 kilogram. Kekuatan yang mengerikan, Zhao Feng secara naluriah menyalin adegan ini ke dalam benaknya dengan mata kirinya. Segera setelah itu, isi dari skill itu masuk ke pikiran Zhao Feng sedikit demi sedikit. Slip giok berisi konten yang hanya bisa dilihat sekali, tetapi karena Zhao Feng telah menyalin seluruh adegan ke mata kirinya, ia bisa memahaminya nanti. Di bawah kekuatan arai, isi Lightning Wind Palm perlahan-lahan bergabung ke dalam pikiran Zhao Feng dan yang terakhir segera menghafalnya. Dia kemudian mulai memeriksa slip giok serta kabut dengan mata kirinya. Daerah berkabut di mana dia berada diselimuti oleh arai besar yang telah berlangsung selama 1000 tahun dan Zhao Feng berpikir apakah arai ini bisa rusak atau ada cacat. Dia kemudian membuka mata kirinya dan cahaya biru muncul di bola matanya saat dia mengamati daerah terdekat. Di bawah mode penglihatannya yang ditingkatkan, gambar dan garis muncul yang membentuk sebuah arai. Salinan, Zhao Feng menyalin struktur arai ke mata kirinya. Aku akan mempelajari ini ketika aku kembali. Pikir Zhao Feng saat cahaya dari slip giok di depannya memudar. Pada saat yang sama, batu giok lainnya tergelincir di daerah itu semua kehilangan cahaya. Seperti ini, Zhao Feng mengambil isi dari petir angin palem serta struktur arai keluar dari Hollow Building. Sebelum dia pergi, dia mendengar peringatan suara tua itu, keterampilan bangunan Hollow tidak akan menyebar atau kalau tidak budidaya orang itu akan lumpuh. Ingat ini, bab 132 petir angin kelapa. Zhao Feng tidak repot-repot mendengarkan suara ini dan meninggalkan gedung Hollow. Tepat setelah dia pergi, tawa yang mengandung kemarahan terdengar dari dalam gedung. Sungguh seorang bocah sombong, beraninya dia mengabaikanku. Sejak Zhao Feng memasuki Hollow Building, Zhao Feng tidak benar-benar mendengarkan suara itu dan dia bertindak berdasarkan apa yang dia pikir benar. Jadi dia tidak menaruh peringatan yang diberikan oleh suara itu ke dalam hati. Dari sudut pandang Zhao Feng, seseorang hanya harus mematuhi aturan suara. Pikirannya benar tetapi dia tidak tahu bahwa pemilik suara itu adalah sosok besar di klan, bahkan murid-murid batin pun menghormatinya. Penatua 1, itu hanya murid luar yang idiot, tidak ada gunanya membuang waktu bersamanya. Seorang pria tua di dalam gedung tertawa. Orang ini adalah penatua yang menjaga gedung Hollow, tetapi penatua 1 datang hari ini untuk melakukan pemeriksaan rutin. Dia melihat Zhao Feng mengambil keterampilan yang sangat berbahaya, jadi dia memperingatkannya dengan niat baik, tetapi yang terakhir justru mengabaikannya. Hah, murid luar, jika saya ingat dengan benar, hanya murid luar bagian atas yang berhak untuk masuk. Petik 2, Penatua 1 sedikit terkejut. Pencipta klan telah menciptakan aturan ini jauh di belakang dan itu berlanjut hingga hari ini dan Penatua pertama tahu tujuan dari itu. Yang lebih berbakat adalah, semakin jauh mereka pergi di jalur kultivasi, oleh karena itu klan menempatkan sangat penting dalam bakat. Tetapi bakat bukanlah satu-satunya hal yang membuat seseorang melangkah jauh, sehingga pencipta membuat aturan ini untuk membantu mereka yang tidak memiliki bakat besar. Setelah kembali ke halamannya, Zhao Feng mulai memahami Palm Wind Lightning di kepalanya. Lightning Wind Palm adalah keterampilan serangan, yang cocok bahkan di langit ke-6 dari Realm Ascended. Dari titik ini saja, orang bisa mengatakan itu jauh lebih baik daripada keterampilan mortal kelas menengah lainnya. Zhao Feng telah memberikan perhatian khusus pada deskripsinya yang berisi kata-kata, skill partial kuno. Keterampilan dari dulu memiliki perbedaan dengan yang saat ini dan suara lama telah mengatakan kepadanya bahwa keterampilan ini bahkan lebih sulit untuk dipelajari daripada beberapa keterampilan mortal kelas tinggi. Jadi dari analisis Zhao Feng, peringkat skill ini seharusnya tidak sesederhana skill mortal kelas menengah. Menutup matanya, Zhao Feng mulai memahami pemandangan sosok kecil di dunia kilat dan angin yang mampu memanggil kilat. Mengerikan, Zhao Feng melihat adegan itu dan dia hanya bisa menghela nafas. Palm Wind Lightning dibagi menjadi 6 level. Tingkat 1, pembelajar, memahami kekuatan angin. Tingkat 2, pemula, aura petir dan angin mulai terbentuk. Tingkat 3, tingkat rendah, telapak tangan akan berisi suara kilat dan orang akan merasa sulit menemukan kecocokan dengan mereka yang berada di bawah langit keempat dari alam yang terangkat. Tingkat 4, tingkat tinggi, kemampuan untuk membasmi lawan, sehingga tindakan mereka akan melambat. Level kelima,
Level puncak, menggunakan angin untuk memanggil petir, kekuatannya meningkat secara dramatis. Level 6, level max, ketika ada badai, seseorang memiliki kesempatan tertentu untuk memanggil 9 Cloud Lightning. Begitu seseorang berhasil, siapapun di bawah alam roh sejati akan dihancurkan dan keberadaan di alam roh sejati akan waspada. Level ke-6 harus digunakan ketika seseorang berada di langit ke-6 dari Ascended Realm tetapi ada kesempatan untuk memanggil petir 9 awan yang akan membuat kekuatan seseorang meningkat 10 kali lipat. Level 6 terlalu gila. Begitu seseorang berhasil memanggil petir 9 awan, bahkan makhluk dari alam roh sejati harus waspada. Petik 2. Hati Zhao Feng bergetar. Dia bisa memastikan bahwa skill ini bukan skill mortal kelas menengah setelah melakukan kontak dengannya. Jelas, meskipun tingkat ke-6 gila dan kekuatan seseorang akan meningkat 10 kali lipat, bahaya yang terlibat juga banyak. Kesalahan sekecil apapun akan mengubah pengguna menjadi debu. Orang yang telah menciptakan keterampilan ini gila dan mereka yang melatihnya juga gila. Tetapi karena Zhao Feng telah memilihnya, dia tidak akan menyesal melakukannya. Sebaliknya, dia akan fokus dan mencoba memahaminya. Palem petir angin menggunakan angin untuk menyebabkan petir, jadi angin adalah dasar dari keterampilan ini. Adapun ini, Zhao Feng memiliki fondasi yang baik karena ia telah memahami 3 posisi pertama dari 4 posisi angin, yang semuanya berisi kemauan dan niat angin. Adapun sikap kuda terakhir pembakaran angin, 1 menciptakan api dengan menggunakan angin, yang membuat kerusakan naik oleh tingkat yang sama sekali baru. Dengan 4 posisi angin sebagai pangkalan, Zhao Feng berhasil mempelajarinya dan dia mulai bekerja di tingkat 2. Hehehe, sepertinya keputusanku benar. Keterampilan ini cocok untuk saya. Petik 2. Zhao Feng tidak berpikir bahwa dia akan sesukses ini. Menurut suara lama, Lightning Wind Palm lebih sulit dipelajari daripada beberapa keterampilan mortal kelas tinggi. Dan ketika seseorang mencoba mempelajari level 1, mereka membutuhkan setidaknya 1-2 bulan, kadang-kadang bahkan bertahun-tahun. Tetapi dengan 4 posisi angin sebagai fondasi, Zhao Feng telah menyelesaikannya dengan mudah, tetapi ada perlawanan di tingkat 2. Tingkat 2 berisi aura angin dan kilat. Zhao Feng memiliki pencerahan mendalam tentang angin, tetapi dia tidak memiliki dasar untuk petir. Dia menutup matanya dan pemandangan dunia kilat dan angin muncul di benaknya. Dengan gambar ini di kepalanya, Zhao Feng dapat dengan mudah mencapai level 2 dan sekitar 2 hari kemudian, ia hampir sepenuhnya mempelajari level 2. Tapi level 3 tidak akan dipahami dalam waktu dekat. Dia meletakkan sisa waktu semua pada 7 buku arai yang diberikan oleh orang tua Zhang dan dari 7, hanya ada 1 yang tersisa. Buku terakhir ini adalah yang paling sulit dari mereka semua dan hanya dengan pencerahan yang diperoleh dari Illusion Fish Picture dia bisa memahaminya dan pada hari ini, Zhao Feng akhirnya belajar 7 buku. Dan pada saat itulah dia menyadari bahwa hari ini adalah batas waktu. Sangat dekat, Zhao Feng menghela nafas panjang. Karena dia telah belajar dan menghabiskan sebagian waktunya di pohon angin petir, dia hampir melupakan kesepakatan dengan lelaki tua Zhang. Tujuannya saat ini dan yang paling penting saat ini adalah untuk memasuki alam naik dengan tubuhnya. Zhao Feng berlari ke divisi misi klan dan bertemu wakil kepala Zhang. Anda telah mempelajari semua 7 buku susunan. Wakil kepala Zhang berkata penuh senyum. Iya nih, Zhao Feng tersentak. Orang tua Zhang kemudian mengajukan 15 pertanyaan, 1 pertanyaan sulit dan 1 mudah untuk setiap buku dan untuk menjawab pertanyaan terakhir, seseorang harus menggabungkan semua isi dari 7 buku. Hanya dengan mata kirinya yang terus berpikir, Zhao Feng mampu menjawabnya. Setelah Zhao Feng memberikan jawabannya, lelaki tua Zhang menghela nafas dan menatap Zhao Feng seolah dia monster. Apakah kamu yakin kamu belum belajar tentang arai sebelumnya? Kata orang tua Zhang, dikalahkan. Apakah gambar ikan ilusi diperhitungkan? Zhao Feng memberi, orang tua Guan telah mengajukan pertanyaan serupa sebelumnya. Pipi wakil kepala Zhang sedikit berkedut. Saat itu, dia adalah seorang jenius yang bisa mengingat semua yang dia lihat juga dan dia memiliki sedikit ketenaran di 13 negara. Tapi dibandingkan dengan bakat Zhao Feng, dia pikir dia hanya anjing pelacur. Kamu sudah belajar dasar dari arai. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan pergi dan membantu melindungi dan memberikan perawatan ke arai di klan. Ini jelas termasuk energi gathering arai di Tousan Leaf Pond, Patua Zhang berkata tanpa ekspresi. Pada hari yang sama,
Zhao Feng mulai melakukan kontak dengan Arai. Broken Moon Clan ia berada di memiliki banyak Arai yang menyelimuti seluruh gunung dan seiring berjalannya waktu, kekuatan Arai ini melemah atau cacat akan muncul, sehingga mereka membutuhkan perawatan dan perbaikan. Zhao Feng mengikuti pria tua Zhang atau beberapa anggota divisi misi klan untuk melakukan perjalanan ke tempat Arai berada. Kabut dari hari itu dites diciptakan oleh Arai dan alasan mengapa Floating Crest Palace mengapung juga karena Arai juga. Zhao Feng mulai mengerti, di dunia klan, ada banyak tempat yang membutuhkan bantuan ahli pil, Arai, dan mekanisme. Pada hari ini, Zhao Feng menerima perintah dari wakil kepala Zhang untuk pergi ke Tousan Leaf Pond. Menjadi anggota divisi misi klan dan pembantu lelaki tua Zhang, Zhao Feng datang untuk memeriksa apakah ada yang salah dengan Arai pengumpulan energi. Berpikir tentang bagaimana teknik dinding peraknya telah mulai mendekati level 9 puncak, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi bersemangat. Mata kirinya menjadi tajam dan cahaya biru tipis muncul di atasnya, yang memungkinkannya untuk melihat air hijau kristal. Zhao Feng menelan, tapi dia tidak bergerak dengan terburu-buru. Pertama, dia harus melihat apakah energi gathering Arai benar-benar memiliki masalah atau tidak. Arai pengumpulan energi ini diciptakan oleh beberapa kultivator dari alam roh sejati dan bantuan dari Master Arai, tetapi Zhao Feng juga telah mencatat struktur Arai dan dengan visinya yang ditingkatkan, dia sendiri yang bisa menyelesaikan pekerjaan beberapa orang lain. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng telah menemukan banyak kekurangan dalam susunan klan. Ia telah banyak berkontribusi pada divisi misi klan dan menerima pujian dari wakil kepala Zhang. Ada 2 kelemahan serta 13 titik lemah. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan dia mencatat nomornya sehingga dia bisa melaporkannya kembali ke orang tua Zhang. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan secangkir teh untuk dibuat, Zhao Feng sudah menyelesaikan tugasnya dan setelah itu, Zhao Feng menjilat bibirnya dan mengeluarkan tokennya untuk membuka Arai dan masuk. Tapi pikirkan tentang itu, jika dia masuk Tousan Leaf Pond dengan tokennya, suara yang diciptakan akan sedikit besar dan dia hanya seorang murid luar yang tidak memiliki hak untuk masuk. Zhao Feng memutuskan untuk menjadi kunci yang sedikit lebih rendah dan dia memasuki Tousan Leaf Pond melalui salah satu kelemahannya. Gelombang. Zhao Feng merendam tubuhnya di dalam air dan dia merasakan kekuatan dingin aneh menyebar ke seluruh tubuhnya yang berasal dari air. Dia menutup matanya dan membiarkan seluruh tubuhnya menyentuh air. Peng, peng, Zhao Feng merasakan bunyi gedebuk muncul di mata kirinya lagi dan laju penyerapan energinya. Efeknya tidak sekuat pil pembersihan marok, tapi itu bertahan lebih lama. Zhao Feng merasa tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat seiring berjalannya waktu. Tanpa sadar, dia hampir tertidur di kolam dan memasuki situasi kematian palsu yang mirip dengan ketika dia mempraktikkan teknik kayu pelayuan. Di bawah situasi ini, tubuhnya santai seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuat laju di mana ia menyerap energi dengan cepat. Bab 133 Pemandangan Indah. Klan Bulan Rusak. Di pegunungan berkabut, ada bangunan biru yang jelas dengan tanaman dari setiap jenis di sekitarnya. Pergi-pergi, ekspresi Quan Chen redup dan dia mengirim sekelompok burung di dekatnya terbang dengan lambaian tangannya. Suasana hatinya tidak terlalu baik. Sejak Zhao Feng menjadi murid luar paling atas, rencananya untuk menekan murid-murid Lord Guanjun menjadi merepotkan. Dalam hal kekuatan, Zhao Feng telah mendominasi semua murid luar dan dalam hal latar belakang, Zhao Feng memiliki 2 wakil kepala. Dia bahkan tidak bisa menghabisi beberapa murid baru. Ini membuatnya kehilangan muka di antara para murid lainnya. Saudaranya yang pertama dan kedua telah membuat lebih dari 1 lelucon tentang itu. Menginjak bebatuan yang rusak, Quan Chen mendapatkan kembali ketenangannya dan menjadi hormat saat memasuki gedung biru. Brother Quan, Penatua telah keluar dari meditasi terpencil dan dia mengagumi bunga-bunga di dalamnya. Seorang penjaga berkata di depan taman. Quan Chen menganggukkan kepalanya, lalu dia menarik napas panjang dan berjalan ke dalam ke taman. Ratusan bunga bermekaran dalam ratusan dan di antara bunga-bunga berdiri seorang pria tampan yang tampaknya berusia 20-30 tahun. Siapa yang mengira bahwa pria ini akan menjadi penatua termuda dari klan Bulan Patah, Tuan Haiyun. Mereka yang mencapai alam roh sejati dapat hidup selama 200-300 tahun. Tuan Haiyun seusia dengan Tuan Guanjun, tetapi dia memiliki ciri-ciri seorang pemuda. Haiyun Master mengenakan jubah putih bersih dan dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya.
Quan Chen tahu gurunya menderita obsesif kompulsif disorder OCD, jadi dia dengan hati-hati berjalan ke arahnya dan berdiri 1 yard jauhnya. Tuan, saya perlu melaporkan kepada Anda tentang murid-murid Suran, kata Quan Chen dengan hormat. Suran, apakah Anda pikir Anda benar-benar perlu melaporkan kepada saya tentang masalah kecil seperti itu? Petik 2. Suara Haiyun Master lembut, tapi itu penuh kedinginan, seperti dia menatap semut. Quan Chen segera meminta maaf, murid di sini tidak berguna dan bahkan tidak bisa mengurus beberapa murid luar. Setelah mengatakan bahwa dia tidak mengatakan apa-apa lagi, karena dia tahu bahwa guru bahkan tidak menempatkan murid-murid Lord Guanjun ke matanya. Jika dia terus berbicara, itu hanya akan menyebabkan ketidaksenangannya. Berbicara, alis Haiyun guru terangkat sedikit. Dari 3 murid, Yang Qingshan memiliki tubuh spiritual tingkat menengah dan Nan Gongfan adalah antara tubuh spiritual tingkat rendah dan menengah. Masih ada Zhao Feng yang memiliki tubuh spiritual tingkat rendah, tapi dia sangat abnormal. Quan Chen merangkum para murid dan kemudian berbicara tentang Zhao Feng, yang membutuhkan perhatian. Pada awalnya, Haiyun Master tidak bergerak atau berbicara. Tapi ketika Quan Chen berbicara tentang bagaimana Zhao Feng ditempatkan sangat penting oleh 2 wakil kepala, yang unggul dalam pemurnian pil dan pembuatan arai, ekspresinya sedikit berubah. Adapun identitas murid luar Zhao Feng, Haiyun Master tidak benar-benar peduli. Setelah mendengarkan semuanya, Haiyun Master tersenyum, hahaha, itu hal yang baik untuk klan rusak bulan jika Zhao Feng memiliki bakat hebat dalam pembuatan arai dan pil. Quan Chen tidak bisa membantu tetapi linglung. Tetapi memikirkannya, mereka yang unggul dalam susunan dan pembuatan pil biasanya tidak memiliki banyak kekuatan pertempuran. Khusus untuk yang seperti Zhao Feng, dengan hanya tubuh spiritual tingkat rendah, sulit baginya untuk berjalan jauh. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Tuanmu, aku, punya rencana sendiri. Uji coba floating crash setiap 5 tahun akan dibuka dalam waktu beberapa bulan. Kamu melewatkan kesempatan terakhir kali. Jadi kamu harus memegang kesempatan ini kali ini. Haiyun Master berkata, dimengerti. Jantung Quan Chen berdegup kencang, pengadilan mengambang crash bisa mengubah takdir seseorang. Persidangan ada hubungannya dengan Floating Crash Palace dan semua orang yang lulus persidangan mendapat hadiah besar. Dibandingkan dengan Floating Crash Tria, aku para murid Lord Guanjun tidak ada apa-apanya. Dipenuhi dengan niat pertempuran ketika dia meninggalkan taman, Quan Chen samar-samar bisa mendengar suara tuannya, dapatkan Bei Moi. Bei Moi. Ekspresi ketidakberdayaan dan cemburu muncul di wajah Quan Chen. Sejak Bei Moi menjadi murid guru, yang terakhir telah memberikan lebih banyak energi dan sumber dayanya pada Bei Moi sementara para murid lainnya kehilangan dukungan. Klan Bulan Rusak, Kolam 1000 Daun. Zhao Feng santai dan tenggelam ke dalam kolam, bahkan napasnya hampir berhenti. Mata kirinya memberikan bunyi sesekali dan mengirimkan kekuatan garis keturunan aneh yang menjalari seluruh tubuhnya. Selama beberapa hari terakhir, teknik dinding perak Zhao Feng telah mencapai puncak level ke-9 karena dia telah memakan beberapa pil pembersih sumsum, yang sangat meningkatkan atributnya. Pada saat ini, dia telah mencapai tingkat penguatan tubuh yang sama dengan Hou Yuan. Tapi tujuan Zhao Feng tidak terbatas pada ini. Di Tousan Leaf Pond, semua tulang, darah, dan kulitnya mengalami perubahan halus dan kekuatan batin di dantiannya mencapai kualitas yang lebih tinggi. Sepertinya Tousan Leaf Pond juga membantu kekuatan batin dan kekuatan sejati juga. Pikir Zhao Feng, kekuatan batin adalah energi yang diciptakan oleh mereka yang ada di alam konsolidasi, sedangkan kekuatan sejati dibuat oleh mereka yang berada di alam naik dan kekuatannya 10 kali lebih kuat dari kekuatan batin. Selama Zhao Feng mencapai level 10 dari teknik dinding perak, dia bisa menciptakan angkatan udara sejati perak. Waktu berlalu dengan cepat, 1 hari telah berlalu dan atribut tubuh Zhao Feng telah meningkat sangat banyak sehingga melebihi efek dari pil pembersihan Marou. Meskipun efek pil pembersihan Marou kuat, itu tidak berlangsung lama dan tidak seisterius air. Zhao Feng menyadari pada malam hari bahwa energi gathering arai tampaknya berubah di bawah sinar bulan dan lapisan perak muncul di air. Elemen kekuatan misterius di dalam air mulai berubah juga. Arai pengumpulan energi ini cukup misterius. Ketika saya menjadi murid batiniah, saya bisa menciptakan yang jauh lebih sederhana. Pikir Zhao Feng. Jelas, energi gathering arai hanya merupakan dukungan. Tousan Leaf Pond diciptakan oleh alam dan telah ada ribuan tahun.
Kekuatan di Tousan Leaf Pond berubah sedikit, tetapi memiliki efek yang lebih baik bagi tubuh dan Zhao Feng mempertahankan posisi kematian palsunya. Dia memperkirakan bahwa dia hanya perlu berendam di kolam beberapa kali lagi dan teknik dinding peraknya akan mencapai tingkat 10. Tetapi pada saat ini, beberapa suara muncul meskipun mereka diam. Cheng Cheng. Dua sosok masuk melalui cacat dari Tousan Leaf Pond dan cacat yang baru saja mereka gunakan adalah yang baru saja digunakan Zhao Feng. Saudari Yuan, akankah kita ketahuan? Salah satunya adalah seorang gadis yang memiliki suara renyah yang jelas. Haha, seseorang di divisi misi klan memberitahuku tentang kekurangan ini dan bahwa Tousan Leaf Pond tidak terbuka hari ini. Gadis lainnya tertawa ringan. Gadis yang baru saja berbicara itu sedikit lebih tua, mungkin 20 tahun dan dia memiliki sosok yang cantik. Gadis di sebelahnya sedikit lebih muda, dia memiliki mata kristal dan sosoknya seperti ukiran. Kedua wanita cantik itu berjalan ke Tousan Leaf Pond dan mengamati area itu. 1000 daun kolam kosong dan tidak ada tanda-tanda siapapun yang hadir. Lihat, saya bilang tidak ada seorang pun di sini. Sister Yuan berkata dengan percaya diri. Gadis pemalu itu mengangguk, tetapi dia masih agak tidak suka melakukan sesuatu seperti ini. Mengkonfirmasi bahwa tidak ada seorang pun di sini, keduanya melepas pakaian mereka, mengungkapkan tubuh mereka yang sempurna dan mereka mulai mencuci diri di air. Pada saat yang sama, Zhao Feng, yang berada puluhan meter jauhnya, merasakan air berdesir. Karena kolam itu dilindungi oleh arai, air harus tenang dan tidak bergerak. Tetapi pada saat ini, airnya berdesir, artinya ada pengganggu. Zhao Feng pulih dari hibernasinya dan dia melihat ke arah Riak dengan mata kirinya. Meskipun mereka dipisahkan oleh puluhan meter, mata kirinya masih bisa melihat dengan jelas. Tapi adegan berikutnya membuat wajahnya merah dan mempercepat detak jantungnya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pemuda berusia 14-15 tahun dan dia belum mengalami semuanya. Wah, Zhao Feng sangat terganggu sehingga dia tersedak air dan muncul ke permukaan. Siapa di sana? Suster Yuan berseru dan dia mengirim gelombang setinggi puluhan meter, menghalangi pandangannya. Cheng Cheng. Kedua sosok segera kembali ke pantai di bawah penutup ombak dan ketika ombak jatuh, Zhao Feng melihat dua gadis yang mengenakan seragam murid-murid dalam. Yang satu tinggi dan cantik, sedangkan yang lain pemalu. Tidak peduli di mana mereka ditempatkan, sosok keduanya adalah tingkat atas dan tidak ada yang lebih lemah dari wanita paling cantik di Sun Feather City. Bajingan mana yang berani melakukan tindakan tak tahu malu seperti itu? Saudari Yuan nyaris tidak berhasil menutupi dirinya dengan pakaiannya saat dia dengan dingin menatap Zhao Feng. Huam gelombang-gelombang. Gelombang energi mental hancur menuju Zhao Feng seperti gunung. Kultivasinya bahkan lebih kuat dari Quan Chen, yang berada di langit ketiga dari alam yang naik. Keindahan lainnya penuh amarah dan rasa malu ketika dia bersembunyi di balik saudara perempuan Yuan. Jangan salah paham, aku baru saja berkultivasi, kata Zhao Feng mendesak dengan wajah merah. Situasi ini membuatnya tercengang. Saudari Yuan juga terkejut, pemuda di depannya itu baru berusia 14-15 tahun dan dia tidak tampak seperti bajingan yang tidak tahu malu. Balikkan dan tutup matamu, Sister Yuan dengan dingin memerintahkan. Di bawah energi mental yang kuat, Zhao Feng segera tenang dan berbalik dan menutup matanya seperti dia diperintahkan. Dia tahu bahwa dia tidak punya kekuatan untuk menolak sama sekali. Berbalik, dia mendengar suara keduanya mengenakan pakaian. Berputar, Sister Yuan berdiri di sebelah kolam, tetapi dinginnya suaranya tidak pudar. Zhao Feng berbalik tanpa ekspresi dan hatinya masih berkibar ketika dia melihat wajah kedua wanita cantik itu. Sister Yuan berdiri di depan, sementara gadis lainnya bersembunyi di belakangnya dan hanya menunjukkan setengah wajahnya. Usia yang begitu muda dan sudah mengintip gadis-gadis mandi. Jika Anda tidak memberikan penjelasan hari ini, saya akan menghukum Anda. Petik 2. Wajah Sister Yuan dingin ketika dia memutuskan untuk menakuti pemuda di depannya, tetapi dia menyadari bahwa pemuda itu menatapnya dengan wajah bingung. Dia menjadi semakin marah, bagaimana mungkin seseorang di usia semuda itu begitu bernafsu. Namun, dia segera menyadari bahwa Zhao Feng tidak menatapnya, tetapi orang di belakangnya. Ini kamu, seru Zhao Feng sambil menatap gadis pemalu di belakang Sister Yuan. Bab 134 Ran Xiao Yuan. Ini kamu, seru Zhao Feng sambil menatap gadis di belakang adik Yuan dengan penuh semangat.
Dia bingung dan sepertinya pasangan dalam mimpinya akhirnya muncul. Ekspresinya di mata Sister Yuan adalah nafsu, dan dia menjadi lebih marah. Jadi bocah ini tidak menatapku, tetapi orang di belakangku. Pada saat ini, gelombang muncul di hati Zhao Feng. Gadis di belakang Sister Yuan begitu akrab. Dia muncul dalam benaknya ratusan dan ribuan kali karena dia ingin memahami Palem Wind misterius. Dia adalah gadis pemalu di ngarai hari itu. Kebahagiaan tidak bisa digambarkan setelah melihat seseorang dalam kenyataan yang telah muncul di benaknya selama ribuan kali. Bahkan Zhao Feng telah kehilangan ketenangannya. Saudari Ran, apakah Anda mengenalnya? Saudari Yuan memandang gadis di belakangnya dengan curiga dan gembira. Bisakah Saudari Ran menjalin hubungan dengan seorang pria? Menjadi sahabatnya, bagaimana dia bisa ditinggalkan? Aku tidak kenal dia. Wajah Sister Ran merah ketika dia memeriksa Zhao Feng, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Melihat wajahnya yang polos, Saudari Yuan yakin bahwa Saudari Ran tidak mengenal Zhao Feng karena dia tahu bahwa Saudari Ran tidak akan membohonginya. Selain itu, dengan kultivasi Zhao Feng, dia seharusnya hanya menjadi murid luar dan dia tidak akan memiliki koneksi dengan murid batin. Anak nakal, jangan terlalu banyak berpikir. Anda harus menjadi salah satu pengikutnya, tetapi Anda harus dihukum karena melakukan tindakan yang memalukan. Saudari Yuan mulai berkata dengan benar, tetapi melihat mata Zhao Feng redup, dia mulai menyesal karena sangat marah. Saudari Yuan berpikir bahwa Zhao Feng adalah anak lelaki yang menyenangkan karena dia masih sangat muda. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah mati sekarang. Zhao Feng kembali tenang dan dia tahu bahwa mereka tidak mengenalnya, tapi dia masih tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Saat itu, 3 orang telah mengejutkannya dan sekarang dia telah bertemu gadis itu lagi. Bolehkah aku menanyakan namamu? Zhao Feng masih tidak bisa membantu tetapi ingin tahu namanya. Kemarahan Suster Yuan semakin meningkat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda di depannya menjadi tenang seperti usianya yang tiba-tiba meningkat karena ketenangan seperti itu tidak dimiliki oleh orang seusia ini. Wajah Sister Ran memerah ketika dia hendak menjawab, tetapi dia dihentikan oleh Sister Yuan. Sister Ran, anak ini tidak memiliki hal yang baik dalam benaknya. Ini bisa dilihat dari tindakannya yang tak tahu malu saat itu. Petik 2. Saudari Yuan menarik Saudari Ran ke samping dan dengan dingin menghadap Zhao Feng. Karena Zhao Feng telah mengabaikannya, dia memutuskan untuk menghukumnya. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Zhao Feng berkata dengan dingin, "Saudari, saya percaya bahwa 1000 daun kolam tidak terbuka hari ini, jadi bagaimana Anda masuk? Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang valid, saya akan melaporkan ini kepada klan." Petik 2. Mendengar ini, ekspresi kedua gadis itu berubah, terutama Saudari Ran yang segera panik. 1000 daun kolam adalah tanah suci klan dan tanpa persetujuan, bahkan murid batin tidak diizinkan masuk. Lalu bagaimana Anda masuk? Sikap Sister Yuan masih sulit. Zhao Feng menarik token dan menatap tajam pada Suster Yuan. Token misi klan. Sister Yuan akhirnya panik di bawah tatapan pemuda itu. Dia menyadari bahwa pemuda di depannya memiliki identitas khusus atau dia tidak akan memiliki token misi klan untuk memasuki Tousan Lift Pond. Aku dibawa perintah dari wakil kepala Zhang untuk memeriksa titik lemah dan kekurangan dari Arai, tetapi ada 2 orang yang menyelinap masuk. Apakah kamu tahu dosamu? Sampai akhir, Zhao Feng berteriak. Mata kirinya diaktifkan, dan menjadi tajam. Sepertinya dia bisa melihat rahasia lawan. Kedua gadis itu saling memandang dengan perasaan bersalah. Zhao Feng punya alasan untuk memasuki kolam 1000 daun dan mereka telah memasuki kolam melalui kekurangan Arai. Dalam sekejap mata, Zhao Feng telah menjadi penanya dari pertanyaan. Yang perlu dia lakukan adalah mengaktifkan Arai dan anggota divisi misi klan terdekat akan tiba. Lalu bagaimana kalau kamu mengintip kami? Bagaimana mungkin Saudari Yuan mengakui kekalahan? Memikirkan ketenarannya di murid-murid dalam, dia tidak bisa kalah dari murid luar. Mengintip, siapa yang datang duluan? Petik 2. Zhao Feng tertawa. Pada saat ini, dia tidak lagi tampak seperti pemuda yang murni dan polos. Kamu, Saudari Yuan terdiam. Memang, Zhao Feng telah tiba di depan mereka dan keduanya datang secara rahasia. Kakak Zhao, ini salah kami, tolong jangan, mata Suster Ran memerah saat dia memohon. Melihat wajahnya yang polos dan sedih, Zhao Feng jelas tidak akan memberi tahu mereka. Pada saat ini,
Sister Yuan juga terdiam seolah dia tahu lawan memiliki kemampuan untuk mengancamnya. Oh well, aku tidak akan melangkah lebih jauh karena Saudari Ran. Zhao Feng mengambil kembali tokennya. Ekspresi, seperti yang kuharapkan, muncul di wajah Sister Yuan. Nak, murid luar sepertimu tidak akan bisa menangkap Saudari Ran. Wajah Sister Ran merah seperti darah saat dia menundukkan kepalanya dan dengan sembunyi-sembunyi melirik Zhao Feng dari sudut matanya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kalian harus pergi. Jika Anda ditemukan oleh diakon atau anggota divisi misi klan lainnya, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Zhao Feng berkata tanpa ekspresi saat dia menurunkan tubuhnya kembali ke Tousan Leaf Pond. Melihat reaksinya, Sister Yuan sedikit kecewa. Tapi memikirkannya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan pada Zhao Feng. Dia hanya seorang murid luar rendahan dan dia mungkin tidak menjadi murid batiniah di sepanjang hidupnya. Karena Sister Ran tidak melihatnya sebelumnya, itu berarti bahwa cinta remaja ini sepihak. Sister Yuan menghela nafas dan menarik Saudari Ran dan berjalan keluar dari barisan. Mengirim keduanya dengan matanya, Zhao Feng menghela nafas panjang dan menyeka keringat dinginnya. Dengan kekuatan Sister Yuan, dia bisa dengan mudah memberinya pelajaran. Bahkan Lord Guanjun tidak akan bisa bertukar satu langkah dengannya. Saat keduanya keluar dari barisan, suara pemalu dan pendiam terdengar, "Nama saya Ran Xiaoyuan, terima kasih." Zhao Feng berhenti dan melihat wajah malu-malu tersenyum di dekatnya sebelum tidak bisa menghindari tatapannya. Ran Xiaoyuan, itu nama yang bagus tapi Zhao Feng bergumam, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. The Palem misterius angin telah memberikan banyak bantuan dan melalui praktiknya, dia sepenuhnya ingat bagaimana gadis itu terlihat dan dia ingin bertemu dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Sekarang setelah dia bertemu Ran Xiaoyuan, Zhao Feng merasa seperti berutang budi padanya. Setelah keduanya pergi, Zhao Feng sekali lagi tenggelam ke dalam Tousan Leaf Pond dan dia mulai membudidayakan teknik dinding perak dan menyerap energi misterius di dalam air. Hanya sampai larut malam Zhao Feng kembali ke divisi misi klan dan menyerahkan laporannya tentang di mana bagian-bagian area lemah. Kembali ke halamannya, Zhao Feng mulai berkultivasi sekali lagi. Pada pagi kedua, Zhao Feng menemukan bahwa teknik dinding peraknya setengah langkah dari tingkat 10 teknik dinding perak. Tubuhnya berada di setengah langkah Ascended Realm dan hanya dengan otot-ototnya saja, dia bisa mengalahkan para kultivator normal di setengah langkah realistis Ascended. Aku harus bisa menantang beberapa di langit pertama dari alam yang terangkat. Zhao Feng tersenyum, tapi level 10, meskipun hanya setengah langkah lagi, itu masih sulit dicapai. Namun, Zhao Feng tidak terburu-buru. Dari sudut pandangnya, dia bisa menjadi murid batin dalam waktu setengah bulan jika dia mau, tetapi dia pertama-tama ingin mengumpulkan sedikit lebih banyak kekuatan. Jika saya menjadi murid batin, perseteruan antara Quan Chen dan saya akan diekspos dan saya juga akan memasuki garis pandang Haiyun Master. Pikir Zhao Feng. Karena itu, dia harus mengumpulkan lebih banyak kekuatan dengan keuntungan yang dia miliki sekarang. Menghitung waktu, Zhao Feng menyadari bahwa 10 hari dia seharusnya tinggal di divisi misi klan telah selesai. Karena pertengkaran antara lelaki tua Zhang dan lelaki tua Guan, Zhao Feng masing-masing tinggal di divisi rumput kayu dan divisi klan 10 hari. Zhao Feng telah melakukan ini sekarang, tetapi baik orang tua Zhang dan orang tua Guan tidak datang menemukannya untuk beberapa hari ke depan. Zhao Feng mulai melatih teknik dinding perak dan petir angin palem dan dia menyelinap ke Tousan Leaf Pond ketika dia punya waktu ekstra. Tetapi tidak banyak hari telah berlalu sebelum Zhao Feng menerima tantangan dari Xiao Sun dan Jiang Yuyan. Seseorang hanya memiliki satu kesempatan untuk menantang murid batin pengganti setiap 6 bulan. Tetapi bagi para murid yang telah mencapai 20 besar, tidak ada batasan. Semua orang tahu bahwa murid luar paling atas memiliki manfaat besar dan Xiao Sun sangat berharap bisa memasuki Hollow Building sebelum ia menjadi murid batin. Pada kenyataannya, dengan badan spiritual tingkat tinggi dan hubungan antara keluarga Xiao dan klan, Xiao Sun benar-benar bisa menjadi seperti Liu Yuer dan Sun Yuanhao dan menjadi murid batin segera. Alasan dia tidak menjadi satu adalah karena satu hal, menjadi murid luar paling atas dan sekarang kultivasi Xiao Sun telah mencapai puncak setengah langkah Ascended Realm. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan dia menerobos ke Realm Ascended. 3 hari kemudian, Zhao Feng melawan Xiao Sun dan Jiang Yuyan. Xiao Sun sekarang berada di peringkat keempat dan manual Sun Blazing-nya telah meningkat pesat.
Dia ingin bertarung dengan Zhao Feng, tetapi hasilnya sama. Zhao Feng bahkan tidak menggunakan petir angin palemnya, dengan teknik dinding perak, jari bintang dan 4 posisi angin sendirian, Xiao Sun mudah dikalahkan. Jiang Yuyan tidak lebih baik, dia berhasil bertukar puluhan pukulan sebelum kalah dari Zhao Feng. Kekuatannya sekarang tidak lebih lemah dari Lin Fan, ketika yang terakhir adalah murid luar atas. Jiang Yuyan menyerah. Posisi Zhao Feng sebagai murid luar paling atas tidak bisa digerakkan. Bab 135 Kenaikan. Setelah mengalahkan Jiang Yuyan dan Xiao Sun, Zhao Feng memiliki perasaan kesepian. Pada saat ini, dia merasa bahwa teknik dinding peraknya sangat dekat dengan tingkat 10 dan dia membutuhkan 6-15 hari paling banyak sebelum itu akan menerobos. Di dalam dimensi mata kirinya, cahaya biru telah memanjang hingga 9 kaki 9 dan sepertinya mencapai batas. Zhao Feng tidak tahu apa yang akan terjadi ketika cahaya melampaui 9 kaki 9. Sebelum Zhao Feng bahkan beristirahat selama setengah hari, 2 tamu datang. Wakil Kepala Guan, Wakil Kepala Zhang, mengapa kalian berdua di sini? Zhao Feng terkejut. 2 wakil kepala datang bersamaan ke halaman kecilnya. Dia segera mengajak keduanya masuk dan berpikir apakah keduanya sudah menyelesaikannya. Tapi di luar dugaan, keduanya diam dan mereka bahkan tidak berdebat. Yang mereka lakukan hanyalah menatap Zhao Feng dan menghela nafas. Apa yang terjadi? Zhao Feng merasa situasinya aneh. Baik lelaki tua Zhang dan lelaki tua Guan seharusnya memperebutkan bakatnya. Zhao Feng, kami telah mengambil keputusan tentang Anda mengambil master. Wakil Kepala Guan berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka mengambil keputusan. Zhao Feng berteriak dalam hatinya. Meskipun dia tertarik pada pembuatan pil dan susunan pil, itu bukan jalan yang dia inginkan. Orang tua Zhang terbatuk, seperti ini. Melalui pengujian kami telah memutuskan bahwa bakat Anda terlalu bagus untuk menjadi murid kami. Petik 2. Zhao Feng memandang dengan tak percaya pada keduanya. Wakil Kepala Zhang dan Wakil Kepala Guan saling memandang dan tersenyum seolah-olah mereka telah melakukan hal besar. Zhao Feng, Anda mungkin terkejut tapi ini adalah kebenaran. Anda adalah jenius pemurnian pil terbaik yang pernah saya lihat dan dengan kemampuan Anda hanya perlu 1-2 tahun untuk mempelajari semua yang harus saya berikan kepada Anda. Orang tua Guan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Betul. Kami tidak cukup baik untuk menjadi gurumu. Kami dapat merekomendasikan Anda ke Master Arai terbaik, Gong Chen Xingshan, dari negara kaya langit. Hanya jika Anda bisa menjadi muridnya, bakat Anda akan digunakan sepenuhnya. Orang tua Zhang berkata dengan tak berdaya dan pahit. Wakil Kepala Guan juga merekomendasikan ahli pil dari negara darah logam. Keduanya belum mencapai tingkat master sejati, mereka hanya mahir dalam susunan dan pil. Zhao Feng tahu bahwa Sky Ridge Country dan Metal Blood Country 10 kali lebih baik daripada Cloud Country dan klan di negara mereka jauh lebih kuat daripada klan Rusak Bulan. Guru, terima kasih atas niat baikmu tapi aku tidak ingin berjalan di jalur Arai atau pil. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan membungkuk dalam kedua wakil kepala. Pada saat ini, dia akhirnya mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Kamu memanggil kami guru. Orang tua Guan bersemangat. Sementara orang tua Zhang juga sombong. Meskipun Zhao Feng tidak secara resmi menganggap mereka sebagai tuan, guru, yang dia panggil masih menunjukkan rasa terima kasih dan terima kasihnya. Tidak peduli seberapa tinggi Zhao Feng mencapai atau siapa yang dia ambil sebagai tuannya, dia masih akan memanggil dua guru. Dari sudut pandang dua wakil kepala, bahkan jika Zhao Feng tidak bekerja keras, dia masih akan menjadi Master Pil atau Master Arai atau bahkan mungkin keduanya. Jadi Zhao Feng memanggil guru, memuaskan mereka. Setelah ini, Zhao Feng menghadapi persuasi keduanya. Mereka berusaha membuat Zhao Feng berjalan di jalan yang benar dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa belajar keduanya jika dia mau. Tetapi Zhao Feng pada akhirnya menolak mereka dan masih memilih untuk berjalan di jalur kultivasi. Jika Anda ingin berjalan menyusuri jalan kultivasi, Anda tidak boleh melewatkan uji. Coba terapung dalam beberapa bulan. Kata-kata orang tua Guan tiba-tiba berubah. Uji coba apung mengambang. Zhao Feng segera menghubungkannya dengan bangunan paling misterius dari klan Rusak Moon, Floating Crest Palace, dan dia melihat bangunan yang mengambang di udara di antara lautan petir dengan mata kirinya. The Floating Crest Trail hanya muncul setiap 5 tahun sekali dan merupakan titik balik dalam kehidupan seseorang.
Jika Anda tidak bisa menjadi murid batin atau memasuki ujian apung mengambang, itu berarti jalan kultivasi bukan untuk Anda. Petik 2. Wakil Kepala Zhang tersenyum. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi memikirkan kata-kata keduanya. Dia mulai menyadari bahwa uji coba Floating Crest adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi hanya sejumlah kecil murid batin yang dapat berpartisipasi. Zhao Feng kemudian mendapat banyak informasi dari dua wakil kepala tentang pengadilan mengambang. Pertama, uji coba Floating Crest adalah kesempatan untuk memasuki Floating Crest Palace dan mendapatkan item dari sana, yang akan sangat membantu. Kedua, para murid yang berprestasi besar dalam ujian apung mengapung akan ditempatkan sangat penting oleh klan. Dalam klan Rusak Bulan, hampir semua orang yang telah mencapai alam roh sejati telah tampil luar biasa dalam uji coba Floating Crest. Sebagai contoh, Hai Yun Master adalah orang yang melakukan yang terbaik dalam 100 tahun terakhir. Arti kedua wakil kepala itu jelas. Jika Zhao Feng tidak bisa memasuki uji coba terapung, itu berarti bahwa keberuntungannya terbatas sehingga dia lebih baik pergi belajar pil penyulingan dan arai. Di dunia klan, banyak yang percaya pada keberuntungan, inilah mengapa keduanya mengatakan ini. Bahkan Zhao Feng tidak bisa mengabaikan keberuntungan, hal yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, tidak tersentuh. Jika dia tidak memiliki mata kiri misterius, dia tidak akan berjalan sejauh ini. Hehe, jika saya berhasil menghadiri Floating Crest Trial, saya kira keduanya tidak akan menghentikan saya berjalan menyusuri jalan kultivasi. Zhao Feng tersenyum tipis. Kedua wakil kepala itu tertawa dan menggelengkan kepala ketika mereka mendengar ini. Masih ada 2-3 bulan sebelum persidangan dan tidak diketahui apakah kamu bahkan akan menjadi murid batiniah. Selain itu, ada sejumlah tempat terbatas. Dan tanpa mencapai langit ketiga dari alam yang naik, akan sulit bahkan untuk mendapatkan tempat. Pak Tua Guan menjelaskan. Orang tua Zhang kemudian menambahkan, jika Anda dapat menghadiri persidangan, maka kami tidak akan mengatakan apa-apa. Berurusan, Zhao Feng mencapai kesepakatan dengan keduanya. Jika Zhao Feng bisa menghadiri persidangan, maka kedua wakil kepala tidak akan berhenti atau membujuknya untuk berjalan di jalur kultivasi. Tetapi jika Zhao Feng tidak bisa hadir, maka dia harus mempertimbangkan saran yang diberikan oleh keduanya. Dengan kesepakatan seperti itu, kedua wakil kepala tertawa dan meninggalkan tempat Zhao Feng dengan percaya diri. Apakah kompetisi itu sengit? Zhao Feng mengirim dua pria tua yang percaya diri pergi dengan matanya. Sekarang masalahnya telah diselesaikan, Zhao Feng hanya berfokus pada kultivasi. Tetapi dia ingin meningkatkan kekuatannya sebelum menjadi murid dalam. Palem Win Petir, teknik dinding perak, sikap angin terbakar, gambar ilusi ikan, inilah yang terutama difokuskan oleh Zhao Feng. 3 hari kemudian, Xiao Sun menerobos ke alam naik dan menjadi murid batin. Menurut aturan, selama seseorang mencapai alam terangkat sebelum berusia 30 tahun, mereka secara otomatis akan menjadi murid batin dan mereka tidak diizinkan untuk bertarung dengan murid dalam pengganti. Xiao Sun juga tak berdaya, dengan bakat dan latar belakangnya, tidak sulit baginya untuk langsung menjadi murid batin. Tapi dia ingin menjadi yang pertama di antara para murid luar. Beberapa hari lagi terlambat, Putri Yun Mengxiang juga menerobos ke alam naik dan menjadi murid batin. Baik Yun Mengxiang dan Xiao Sun memiliki bakat dan latar belakang yang baik di antara para murid luar. Sebelum Yun Mengxiang pergi, dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Feng, Tuan Pil Kebon Zhao Feng, aku akan menunggumu menjadi murid batin. Iya nih, tanggapan Zhao Feng membuat Yun Mengxiang sedikit terkejut. Xiao Sun dan Yun Mengxiang memiliki titik awal, bakat, dan latar belakang yang lebih tinggi. Melihat bahwa Zhao Feng belum mencapai alam naik, Yun Mengxiang berpikir bahwa itu karena dia dibatasi oleh bakatnya. Bagaimana dia tahu bahwa Zhao Feng bertujuan untuk memasuki alam naik dengan tubuhnya atau dia mungkin akan menerobos lebih awal dari Xiao Sun? Pada hari-hari di mana Xiao Sun dan Yun Mengxiang menerobos, petir angin petir Zhao Feng telah mencapai level 3, yang merupakan level rendah. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng telah memahami 70-80% dari posisi pembakaran angin dan kekuatannya setidaknya 2 kali lipat posisi angin parsial. Sementara Zhao Feng mengumpulkan kekuatannya, ada beberapa rumor. Murid luar paling berbakat dari kumpulan baru telah menjadi murid dalam. Meskipun Zhao Feng 1, dia dibatasi oleh bakatnya. Zhao Feng dengan tenang berkultivasi dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain.
Ketika dia bebas, dia kadang-kadang akan membuat beberapa batch pil pembersih sumsum dan pil pengembalian nafas bulan rusak dan mendapatkan beberapa batu kristal primal di bawah standar. Petik 2. Terlepas dari itu, Zhao Feng juga meninggalkan Nan Gongfan dan Yang Qingshan masing-masing pil pembersih sumsum. Saudara Zhao, mengapa Anda tidak menggunakan pil pembersihan marau ini untuk mencoba dan menerobos ke alam ascendet? Yang Qingshan dan Nan Gongfan bersalah dan berterima kasih pada saat yang sama. Aku tidak membutuhkannya lagi. Zhao Feng tersenyum, dia memiliki beberapa pil pembersih sumsum sebagai cadangan tetapi sekarang. Zhao Feng kembali ke halamannya dan dia duduk bersila. Tapi dia tidak fokus berkultivasi, dia masih menyebarkan teknik dinding perak. Weng gelombang-gelombang. Sizzle perak dibuat dan dikirim aura yang puluhan kali lebih kuat dari kekuatan batin. Angkatan udara sejati perak akhirnya telah dipadatkan. Sementara Zhao Feng bernafas, ia mengirim aura yang mirip dengan binatang mematikan tingkat lore, menyebabkan hati murid-murid dalam pengganti terdekat menjadi dingin. Pada saat ini, setiap tindakan yang dibuat Zhao Feng mengirim aura dari jalur perang suci. Karena dia telah memasuki alam naik dengan tubuhnya, kekuatan sejati datang dari dagingnya. Jika itu adalah seorang kultivator normal, kekuatan sejati akan datang dari dantian mereka dan angkatan akan mengembun berulang-ulang. Saat Zhao Feng mencapai alam ascendet dengan tubuhnya, dia merasakan laju denyutan di matanya meningkat. Peng, peng, peng. Lampu biru berputar 9 kaki 9 di mata kirinya berhenti bergerak. Weng gelombang. Cahaya-cahaya tiba-tiba terbentuk bersama dan mulai bermutasi.